Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun tidak berguna. Pokoknya intinya bebas tapi sopan. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, kita akan bicara tentang hasil pertandingan pekan game week. Game week, kalau di Indonesia istilahnya pekan game week ketiga atau keberapa ya, Liga Super Malaysia, khususnya yang melibatkan pemain Indonesia. Ada Sadil Ramdhani di Sabah Maju Jaya, dan ada Jordi Amat di Johor Darul Taksim, dan kedua-dua pemain berhasil membawa klubnya meraih hasil yang luar biasa. Dua-dua ini ada di puncak klasemen kan, hanya dipisahkan poin sama, selalu menang 3 pertandingan, menang terus, hanya dipisahkan oleh selisih gol. Ini luar biasa. Ini seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini, karena begini, orang Indonesia itu sangat butuh berita, sangat butuh kabar tentang pemain sepak bolanya yang berkarir di luar negeri, yang bermain di luar negeri. Ya, kebetulan Sadil dan Jordi Amat main di Malaysia. Jadi kita akan bahas kedua pemain ini dan klubnya tentu saja di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini pertandingan game week ketiga, midweek, pekan ketiga ini luar biasa, saudara-saudara. Dua pemain Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan di Liga Super Malaysia. Ya, ini sama dengan game week pertama dan game week kedua, sama dengan pertandingan pertama dan pertandingan kedua di Johor, di Stadion Sultan Ibrahim. Bukan di Stadion Sultan Ibrahim ya, di Negeri Sembilan. Saat Johor tandang ke Negeri Sembilan, skornya adalah 7-0. Ini sama dengan Liverpool dan Manchester United, saudara-saudara. Apakah ini copy paste? Kayaknya seperti itu sih ya. Itu kemudian di pertandingan di Kuching, di Sarawak State Stadium, Sabah mengalahkan Kuching City FC 2-1 ya. Dan kalau pertandingan Johor lawan Negeri Sembilan, Jordi Amat tidak mencetak gol. Nah, di Sabah ini Sadil Ramdhani bikin gol dan keren, saudara-saudara. Jadi pertandingan kemarin di pertandingan ketiga ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Johor ada di puncak klasemen dengan 9 poin. Sabah juga di atas klasemen. Jadi poin dua tim ini sama kan? Poin kedua tim ini sama, hanya dibedakan oleh selisih gol. Selisih gol kalau nggak salah Johor kan masih clean sheet ya, 12 sama 0. Sementara Sabah itu sudah 9 sama 2 atau berapa ya? Ya itulah pokoknya. Dan peran kedua pemain Indonesia ini kita harus akui sangat baik. Walaupun Jordi Amat tidak mencetak gol, tetapi peran dia di lini belakang itu apalagi dia kapten. Jangan salah saudara-saudara, kapten itu punya beban yang berat. Kapten itu adalah pemimpin tim di lapangan. Dia harus menerjemahkan
perintah pelatih. Nah, dan Sadil itu luar biasa mainnya, walaupun lapangan bolanya kayak sawah ya, karena habis hujan lah, maklum lah. Di Indonesia juga sama, kalau habis hujan itu lapangan stadion itu jelek semua. Bahasa Sadil tampil luar biasa, dia melakukan manuver yang menurut saya ya keren lah, keren. Dan ini bukan gol pertama kan, gol ketiga dia kan, nih keren. Nah, saudara-saudara, melihat Sadil tampil bagus seperti di Sabah ini sebenarnya udah nggak heran lagi, saudara-saudara. Memang Sadil ini pemain yang bagus. Jadi klub Malaysia Sabah mengontrak mempekerjakan Sadil, menjadikan Sadil TKI, tenaga kerja Indonesia. Menjadikan dia buruh migran labor migran di Sabah. Itu tidak salah, karena memang dia memang pemain yang spesial, dan saya rasa Ong Kim Sue, pelatih Sabah sudah memang punya penilaian khusus terhadap pemain ini. Kan dia bukan musim pertama ya, jadi dia udah secara chemistry-nya itu udah dapat dengan pemain-pemain Sabah yang lainnya. Dan Sabah kan juga udah tiga musim terakhir ini kan dengan Ong Kim Sue, dan itu menjadi salah satu yang nilai positif Sadil dan Sabah. Jadi dia nggak perlu adaptasi, dan secara bakat memang Sadil itu kemampuannya seperti itu. Saudara-saudara, kalau lihat golnya kan keren itu. One two dengan siapa yang kaptennya yang dari Korea itu, Pak siapa itu. Nah, itu kan keren itu, saudara-saudara. Itu keren itu menurut saya. Jadi tidak mudah, dan apalagi lapangannya begitu diumpan, di tic tac langsung sprint cetak gol. Dan itu memang karakter Sadil seperti itu. Karakter Sadil, dia kecil orangnya, tapi lincah, mengandalkan speed. Jadi kemampuan dia berlari, kemampuan sprint dia, kemampuan dia dengan bola di kaki atau tanpa bola di kaki itu bagus sekali, saudara-saudara, bagus sekali. Dan itu memang kelebihan Sadil yang sudah ada sejak junior tuh, dia udah terpantau seperti itu. Jadi dulu kan Sadil ini dia dari Sulawesi Tenggara itu, di sana di Sulawesi Tenggara, di Indonesia Tengah lah. Zona waktunya sama dengan Malaysia. Indonesia Tengah itu terus dia pergi ke Malang di Akademi Aji Santoso, Asifa namanya. Kemudian setelah itu dia main di Persela Lamongan. Di Persela Lamongan inilah orang mulai kenal dia, orang mulai kenal Sadil Ramdhani sebagai pemain yang sangat lincah. Masih muda waktu itu, dan di usia yang sangat muda, kalau nggak salah 17 atau 18 itu dia udah main di berbagai kelompok umur. Betul, sudah. Jadi dia dipanggil, sebenarnya dia di tim nasional Indonesia U19, tapi dia juga dipanggil ke U23. Dia juga sempat dipanggil ke tim senior. Jadi selama semusim ini, selama semusim tahun berapa ya, saya agak lupa, 2000 berapa gitu, itu 2018 atau 2019 ya, itu dia pemain yang paling sibuk 1 tahun. Kalau tahun sekarang ini di eranya Sintayong, yang paling sibuk si Marcelino Ferdinand sama Ronaldo Kuateh. Tapi dulu itu Sadil, dan dia membuktikan itu, saudara-saudara. Penampilan bagus Sadil ini yang kita harus puji, kita harus beri kredit, kita harus beri pujian, kita harus belikan salut, itu adalah pelatih Ong Kim Sue. Karena dia bisa memaksimalkan kemampuan talentanya Sadil. Sintayong aja di Indonesia tidak bisa memaksimalkan kemampuan Sadil, karena Sadil ini kalau dia main, dia harus diberi ruang, dia harus diberi kebebasan. Kalau dia diberi kebebasan, itu dia akan bagus. Jadi nggak terpatok oleh posisi dia, walaupun dia biasanya main di wing kanan atau striker kanan, di sayap kanan, itu dia bagus. Tetapi kalau dia diberi kebebasan, dia akan bagus. Nah,
di Indonesia Sintayong ini tidak seperti itu. Sintayong pemain yang pelatih yang pemain itu harus sesuai dengan sistem dia. Nah, itu agak susah bagi pemain-pemain seperti Sadil. Bahkan Egy Maulana Fikri juga kan awalnya bagus, kemudian agak loyo juga setelah kesininya Egy dan Witan itu. Nah, itu karena sistemnya memang tidak ada. Ini yang layak diacungi jempol oleh Ong Kim Sue karena mampu memaksimalkan bakatnya Sadil untuk bermain di posisi yang bebas. Walaupun dia di kanan, dia bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke tengah, bisa agak ke belakang, bisa menjadi striker. Itu dia. Kalau saudara lihat gol yang di pertandingan pertama lawan PDRM juga sama kan, manuver dia dari sayap. Itu kayak begitu tuh Sadil tuh, dan ya dia jadi top skor kan, sementara walaupun baru 3 pertandingan baru 3 gol, itu ya lumayan lah. Nanti kedepannya kalau dia udah punya kepercayaan diri itu, ya jangan kaget, jangan terkejut kalau top skor Liga Super Malaysia ini bukan pemain dari Johor, bukan pemain impor dari Eropa, dari Amerika Latin, dari mana-mana, tapi justru pemain dari ASEAN sendiri, dari Indonesia. Dan itu bagus, saudara-saudara, itu bagus. Selain Sadil, saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia yang penampilan lumayan itu adalah ya itu tadi Jordi Amat walaupun dia tidak mencetak gol, tetapi kita harus beri kredit khusus. Dia harus kita kasih kita kasih nilai yang bagus. Ya karena dia nggak mencetak gol kan karena dia posisinya adalah sebagai back tengah, central back. Dan waktu beberapa hari yang lalu saya mempertanyakan kenapa Esteban Solari memberikan posisi kapten kepada Jordi Amat. Waktu itu saya mencoba menganalisis dan saya belum menemu, dan waktu itu saya belum menemu alasannya, dan sekarang saya udah paham kenapa Esteban Solari memberikan ban kapten kepada Jordi Amat. Nah, begini saudara, Johor ini kan dia main dengan ball possession yang tinggi, penguasaan bola. Waktu lawan KL City itu bisa sampai 70%. Kemarin waktu lawan Negeri Sembilan juga sama, kurang lebih segitu. Ball possession, penguasaan bola. Permainan ball possession dengan sedikit tiki taka ala Spanish, ala Spanyol, ala permainan teknik ala Amerika Latin ini butuh seorang yang butuh semacam jenderal. Kalau di Indonesia bilangnya jenderal di lini belakang, di pertahanan. Butuh seorang pemimpin, leader di pertahanan itu yang memimpin teman-temannya untuk disiplin, untuk mengatur ritme, untuk memastikan bahwa bola itu tidak disalahgunakan. Intinya seperti itu. Karena pole possession itu harus butuh determinasi, butuh pemain klub, tim yang bermain dengan sistem ball possession ala Spanyol, ala Barcelona, ala Argentina. Brasil itu juga main ball possession. Itu butuh superior khususnya di lini tengah dan lini belakang. Dan itu saya melihat Esteban Solari melihatnya ada pada Jordi Amat. Kenapa Jordi Amat punya peran sangat vital? Begini saudara, kawan-kawan di Malaysia, harus diingat bahwa Jordi Amat ini adalah, walaupun dia punya paspor Indonesia, dia lahir dan besar di Spanyol, di Spain, di Barcelona, di Catalunya. Dia juga memulai semuanya dari sana, dari Spanyol, dan dia pernah bermain di tim nasional Spanyol U17, usia 19, usia 21, usia junior lah. Itu dia pernah main. Jadi dia sudah terbiasa bermain dengan skema ball possession itu. Dia dididik dengan sepak bola seperti itu. Sepak bola ball possession, penguasaan bola,
ya tiki taka sedikit lah, ya tiki taka memang walaupun tidak secantik Barcelona atau Manchester City-nya Pep Guardiola, tapi itu sudah ya seperti itulah. Itu filosofi permainan Johor itu ya seperti itu. Nah, dengan Jordi Amat di situ, ya otomatis keseimbangan yang dicari. Kalau sudah perhatikan, ini saya hanya memberi perbandingan ya kepada beberapa tim luar negara, tim dunia lah, kelas dunia yang memainkan ball possession dengan sangat bagus. Contoh Spanyol, contoh Barcelona, contoh Manchester itu Argentina, Brasil, itu selalu ada pemain di belakang yang bertindak sebagai pemimpin, leader, entah dia sebagai kapten tim atau pokoknya sebagai pemimpin. Mau bukti Barcelona, kalau sudah ingat ada Carles Puyol kan? Carles Puyol, center back, kapten tim juga dia di sana. Itu Carles Puyol. Terus Manchester City, kalau sudah ingat ada Feng Song Company. Itu kapten juga defender. Itu kemudian kalau sudah ingat di Argentina itu pernah ada Javier Mascherano. Itu di belakang. Itu Itu dia. Terus Brasil ada Thiago Silva di belakang, kapten juga, pemain yang itu menunjukkan bahwa dalam skema tim yang bermain dengan ball possession itu butuh pemain dengan punya yang berkarakter, butuh pemimpin di pertahanan, karena dia tugasnya, dia memang tidak akan menyerang, dia tidak akan mendistribusikan bola ke depan, dia tidak akan memberikan passing untuk menghasilkan gol, tetapi dia harus menjaga kedalaman supaya kawan-kawan dia di belakang dan di belakang ini tidak terlalu asik menyerang, sementara yang di tengah dan di depan juga tidak lupa pada pertahanan dia. Itu butuh orang seperti Jordi Amat. Dan selain itu juga Jordi Amat itu juga punya kemampuan pas long ball yang bagus. Dia bisa ngasih bola langsung ke depan, umpan. Nah, itu ciri khas pemain-pemain dari Spanyol, dari didikan di Catalunya. Jordi Amat dia bukan didikan Barcelona memang, tapi dia didikan Espanyol, Racing Club Deportivo Espanyol, rivalnya Barcelona. Tetapi ya sepak bola Catalunya itu ya seperti itu semua. Spanyol itu yang alasan mengapa Esteban Solari lebih senang menjadikan Jordi Amat kapten dibandingkan kapten sebelumnya. Siapa ya kapten sebelumnya itu? Si kipernya itu sama satu lagi siapa ya, saya lupa. Nah, itu saudara-saudara. Jadi kira-kira seperti itu, dan ya beruntung lah Johor Darul Taksim punya pemain seperti Jordi Amat itu. Saudara-saudara, lalu bagaimana dengan pertandingan selanjutnya? Pertandingan pekan berikutnya. Nah, berdasarkan jadwal kan Sabah akan ketemu Pahang. Sementara Johor berjumpa mana ya? Ya itulah pokoknya nanti saya tulis di sini, saya lupa. Nah, Sabah ketemu Pahang ini menarik karena kan Sadil dulu juga pernah main di Pahang kan. Nah, dia pernah main di Pahang, tapi kan ya ini profesional aja lah, mungkin mereka nggak akan inilah Pak, profesional aja, dan itu udah berapa ya, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Nah, itu mereka seperti itu. Nah, ini dan yang menarik saudara-saudara, nanti pada bulan Maret ini, kalau nggak seingat saya itu tanggal 31, Johor akan bertemu dengan Sabah. Ini akan menarik karena berarti akan ada pertandingan dua tim yang punya peluang untuk bersaing di klasemen Liga Super Malaysia. Dan yang lebih menarik lagi, sebelum pertandingan itu, sebelum Johor bertemu dengan Sabah, Johor akan jumpa Selangor. Wah, ini kan lebih berat. Bukan lebih berat, sama-sama berat. Selangor jumpa Johor dulu, kemudian Johor jumpa Sabah. Sementara Sabah sebelum jumpa Selangor akan bertemu Penang apa Pinang atau Pineng.
Kalau di Indonesia namanya pinang. Pohon pinang, Pulau Pinang. Kalau di Malaysia Pinang atau apa saya nggak tahu. Ya, itulah. Jadi itu bisa jadi kesempatan Sabah untuk mengumpulkan energi, mengumpulkan tenaga sebelum bertemu Johor. Nah, jadi ketika bertemu Pulau Pinang itu bisa melakukan rotasi atau apalah, bisa mengistirahatkan. Nanti ketika bertemu Johor bisa dengan kekuatan penuh. Sementara Johor akan dipusingkan dengan ketemu Selangor dulu. Dan walaupun Johor punya materi pemain yang banyak, tetapi ketika melawan Selangor itu akan menarik lah, rame. Dan itu akan menjadi ujian juga buat Jordi Amat. Apakah Jordi Amat bisa memimpin rekan-rekannya untuk konsisten? Apalagi kan sejauh ini mereka berkat Jordi Amat di belakang itu menjadi kapten. Itu kan Johor belum kemasukan kan, masih clean sheet, kipernya masih clean sheet. Jadi ya ini menarik saudara. Dan prediksi saya seperti edisi-edisi sebelumnya, bahwa Johor dan Sabah ini akan bersaing sampai akhir. Dan saya jujur nih ya, mohon maaf buat penyokong Johor, buat pendukung Johor, buat fans Johor, saya sih menjagokan Sabah. Saya mendukung Sabah untuk menjadi juara Liga Super Malaysia musim ini, karena Johor udah terlalu lama lah, gantian lah. Kalau Indonesia bilangnya gantian. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara tentang Sadil dan Jordi Amat. Kita juga sudah bicara tentang apa tadi? Ya, tentang Johor, tentang Sabah, tentang persaingan kedua tim, tentang seperti apa. Ya, ini dua tim ini kemungkinan akan bersaing. Dan dua-duanya ada pemain Indonesia, dan kita tadi sudah membahas ya memang seperti itu, saudara-saudara. Sadil itu ya pemain seperti itulah. Goyang pecel lele istilahnya kalau di Indonesia. Karena dulu dia main di Lamongan. Lamongan terkenal dengan pecel lele. Jadi orang-orang memberi julukan dia goyang pecel lele, karena dia selebrasinya suka bergoyang. Dia suka, apalagi kalau iseng suka bergoyang. Jordi Amat juga udah kita bahas bagaimana dia, permainan dia dan seperti apa dia udah kita bahas. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita udah ngomong terlalu panjang atau kurang? ya saya rasa udah cukup lah, saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, komentator gadungan. Tapi kalau itu benar ya berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, silahkan like, share, and subscribe. Dan rekomendasikan kepada orang-orang terdekat saudara-saudara semua. Jangan lupa ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam olahraga dan merdeka.